Dan sebelum kita bicara lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Ya. Pertama, tata tertib perkuliahan. Yang pertama, berpakaian rapi, bebas matas, dan tidak menggunakan kaos oblong ya. Harapannya besar, walaupun kita ini di rumah masing-masing. Sekarang saya di kampus, walaupun nanti kita mungkin di rumah masing-masing, tetapi dalam kondisi siap ya menerima perkuliahan. Jangan sampai kita tidak siap. Apalagi yang kedua nih ya, kondisinya jangan berbaring ya, tapi duduk ya. Untuk kameranya boleh on 10 menit pertama, setelahnya boleh off ya. Saya izinkan off setelah 10 menit pertama. Khawatir nanti mungkin apa namanya kuotanya terbatas ya kan, ya ada fakir kuota kita ya, fakir kuota internet. Siapa tahu ada yang fakir kuota. Ya nggak apa-apa, 10 menit awal nyala, setelah itu boleh off. Terus penggunaan laptop dan HP terbatas, tidak untuk browsing ataupun chatting selama perkuliahan, apalagi TikTokan ya. Siapa tahu kan ya lagi musim TikTokan kan ya, lagi kuliah saya jadi konten TikTok. Nah, jadi harapannya penggunaan laptop dan HP-nya terbatas untuk perkuliahan ini saja dulu. Boleh minum, tidak boleh makan selama perkuliahan nih, apalagi siang-siang ya, makin berisi, makin menunduk ya, habis makan siang, sholat, angin semilir-semilir ya, apalagi kipas angin, AC gitu ya. Nah, jadi ngantuk kan ya, apalagi orang Indonesia terkadang ngantuknya ya, siang-siang gitu. Jadi boleh minum, boleh makan, tidak boleh makan, boleh minum, tidak boleh makan ya. Jadi boleh ngopi-ngopi, boleh apa namanya, apa yang disuka, minum boba, terserah aja ya, boleh minum tapi tidak boleh makan. Aktif interaksi selama perkuliahan dan tidak berbenturan dengan unsur sara ya. Jadi boleh apa namanya diskusi, apa namanya aktif dalam perkuliahan. Kehadiran minimal 80% untuk dapat mengikuti UAS ya. Jadi kalian boleh tidak mengikuti perkuliahan itu 20%. 80%-nya harus untuk bisa ngikutin UAS. Ujian maupun tugas dikerjakan secara mandiri tanpa mencontek otomatis nilai E. Nah, dari mana saya tahu? Walaupun saya nggak ngeliat misalnya ya, dari hasilnya ya, biasanya polanya sama. Ya, ini evaluasi semester lalu ya. Jawabannya dikumpulkan masing-masing, tapi kok jawabannya titik komanya sama. Ya, jadi harapannya tugas maupun ujian diharapkan kerja secara mandiri ya. Nah, khusus untuk ujian kameranya nanti always on ya. Nanti kameranya diminta untuk on terus untuk ujian. Kalau saya, karena saya di awal, saya 8 pertemuan pertama, apa namanya, setelah itu 8 pertemuan berikutnya sampai UAS itu nanti sama Pak Edi. Keterlambatan kehadiran di kelas maksimum 15 menit, selebihnya tidak diizinkan masuk ke ruang Zoom. Untuk yang perdana ini nggak apa-apa, tapi nanti next pertemuan harapannya paling lambat 15 menit. Bagaimana kalau misalnya keluar karena sinyal? Itu it's okay, itu apa namanya di luar kuasa kita ya. Nanti mohon nanti dari PJ mata kuliah bisa menghubungi saya lewat WA atau chat di Zoom kan. Khawatir kan saya nggak ngeliat ya di waktu WA-nya lagi kuliah nih ya, nggak ngeliat WA. Jadi chat Zoom boleh. Pak, ini ada yang terlambat, siapa namanya? Nanti saya izinkan masuk ke dalam room ya. Nah, nanti kalau enggak, kalau lebih dari 15 menit nanti tetap menunggu di waiting room ya. Waiting room-nya enggak apa namanya? Enggak diizinkan masuk. Nah, jadi harapan saya besar ini tata tertib perkuliahannya agar kita siap baik saya maupun Anda untuk menerima perkuliahan ini. Kira-kira ada yang mau ditambahin, dikurangkan atau mau disampaikan terkait dengan tata tertib perkuliahan? Atau mau ditawar-tawar? Oke aja ya. Nah, oke ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai komitmen kita bersama ya agar optimal dalam perkuliahan. Saya nyampaikan kuliahnya nanti lewat Zoom semuanya ya, 8 pertemuan insya Allah. Tim teachingnya saya berdua, koordinator mata kuliah ini adalah Pak Edi Sarwono. Saya diminta ngisi 8 pertemuan di awal, setelah itu nanti Pak Edi di 8 pertemuan selanjutnya. Jadi saya dari pertemuan pertama sampai UTS, pertemuan ke-8. Nah, tujuan mata kuliah ini ingin saya sampaikan yaitu adalah setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mampu melaksanakan pengelolaan lingkungan pada agroindustri khususnya industri kelapa sawit. Ya, jadi agroindustri kita di sini kita bahas fokusnya ke industri kelapa sawit. Lingkungan kelapa sawit itu gimana? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, untuk 8 perkuliahan yang akan disampaikan, pertama pada pertemuan kali ini saya pendahuluan saja.
kontrak belajar dan seterusnya, ya sedikit tentang pengelolaan limbah agroindustri. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang agroindustri itu apa saja, jenis, proses, dan sumber limbahnya. Ya, apa saja sih menjadi sumber limbahnya? Maka kita harus memahami apa saja jenis prosesnya, input, proses, dan outputnya. Jadi ketika kita memahami proses, kita memahami karakteristik dari limbah. Karena kalau kita ingin memahami limbah itu bagaimana, kita harus lihat prosesnya gimana, ya kan ya. Jadi kita tahu sumbernya di mana limbahnya tersebut, sehingga kita bisa melakukan baik itu waste handling, penanganan limbahnya, ataupun mungkin bisa saja reuse, reduce, recycle, ya. Pertemuan berikutnya operasional dan dampak perkebunan kelapa sawit. Ya, kelapa sawit ini agak beda sama dengan palawija ya. Kalau palawija sayur-sayuran ini agak beda sama kelapa sawit. Kelapa sawit ini punya standarisasi terkait dengan cara nanamnya, jarak-jaraknya, konsumsi airnya, lalu nanti limbah-limbahnya dan seterusnya ya, limbah. Crude palm oil pada pertemuan keempat, CPO, apa saja itu CPO dan saya akan menjelaskan ke arah sana. Lalu berikutnya terkait dengan limbah cair, padat dan gas pada tahapan produksi. Bagaimanakah pada produksi CPO itu bagaimana limbah-limbahnya, cair, padat dan gasnya. Pertemuan 6 dan 7 nanti saya akan bicara terkait dengan pemanfaatan limbah padatnya di kelapa sawit. Ya, padatnya apa saja sih kalau di kelapa sawit? Ya ada tandan kosong, ada serat dan seterusnya. Nah, kalau limbah cairnya nanti pasca pertemuan ke-8 itu dengan Pak Edi. Adapun daftar referensinya ya banyak bukunya, kalian bisa cari bukunya. Nah, tetapi kita kalau ngerujuk itu keputusan Menteri LH tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian dan pemanfaatan limbah dan industri kelapa sawit ke tanah di perkebunan kelapa sawit. Lalu ada juga terkait dengan panduan inspeksi penataan pengelolaan lingkungan industri minyak kelapa sawit. Ada juga terkait dengan tulisannya Pak Said Didu nih ya, pengembangan yang agroindustri berbasis teknologi, materi khususnya beliau. Nah, bukunya kalau dalam bahasa Inggris The Palm Oil kayak dari Blackwell Science, Blackwell Publishing Company. Nah, ini adalah buku-bukunya. Kalian boleh baca buku-buku yang lain agar bisa memperkaya terkait dengan pemahaman kita terkait dengan agroindustri. Ini silabusnya ya yang akan saya sampaikan pada 8 pertemuan ini. Lalu untuk skema penilaian ingin saya sampaikan, kita menggunakan skema yang kelima. Kalau dari saya nanti karena 8 pertemuan, saya akan memberikan tugas 1 kali saja. Untuk UTS itu materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Adapun untuk afektif penilaiannya berdasarkan kehadiran dan keaktifan. Jadi begitu ya, untuk nilai-nilai yang lain, UAS, ataupun nanti Pak Edi juga mungkin ada tugas dan afektif. Nah, itu dari Pak Edi ya, sisanya ya. Ada yang nawar-nawar, misalnya, Pak, nanti kalau nilainya jelek boleh nggak ngasih tugas? Ini kan ada yang kayak gitu biasanya, kan nawar-nawar nilainya jelek. Ngelihat di SIA nilainya jelek. Gimana Pak kalau misalnya bisa nggak ngasih tugas? Jadi begini, kalau Anda dikasih tugas, misalnya nilainya jadi lebih baik, tetapi teman yang lain tidak dikasih tugas, nilainya tetap aja, kan nggak adil ya. Jadi saya akan objektif terhadap penilaian ya. Jadi nanti untuk penilaian akan saya, jadi kalau misalnya nanti disubmit tugasnya, nanti saya via MOLS, nanti dari tugas tersebut bisa dilihat nilainya. Jadi boleh naik banding, kayak pengadilan aja lagi ya, naik banding misalnya Pak nilai saya yang ini kayaknya harusnya lebih baik gitu dan seterusnya. Itu nanti kita bisa dengan 2 alat bukti ya, nanti ada delik aduannya, boleh. Jadi sangat demokratis, saya terbuka, kalau misalnya saya salah mengoreksi, saya bisa dikoreksi silahkan ya. Jadi nanti penilaiannya lewat MOLS online kirim, nanti saya kasih nilai di situ, saya kasih catatan-catatan, kalian boleh lihat hasilnya. Perkuliahannya online ya, 8 pertemuan ini saya akan sampaikan live ya, kayak pertandingan bola live via Zoom. Kalau recordednya bisa nonton nanti di YouTube ya, channel saya Farizal Adnan. Adapun nanti absen, ujian, tugas, materi yang sudah saya sampaikan akan saya posting di mall seperti biasa ya, pertemuan sebelumnya. Ya, jadi saya mengevaluasi pertemuan perkuliahan semester lalu dan mudah-mudahan kali ini ada perbaikan ya. Oke. Itu dulu kali ya. Untuk kontrak perkuliahan, ada yang mau disampaikan dulu nggak dari teman-teman nih? Ada yang mau ditanyakan untuk kontrak perkuliahan? Silakan.
Ada, kalau ada yang mau disampaikan boleh. Kita udah lebih dari 10 menit, boleh dimatikan kalau misalnya mau ngemat kuota, tapi kalau mau dinyalakan lebih baik juga nggak apa-apa videonya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini berarti angkatan, mostly angkatan 2018 ya? Berarti ya? Iya, Pak. Ini pejabat-pejabat semua nih di sini ya, pejabat Himateli biasanya 2018 nih. Cukup? Adakah? Mau disampaikan? Cukup? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Kita lanjutkan ya. Oke, hari ini saya pendahuluan saja ya. Oke, pengelolaan limbah anggur industri pendahuluan ya. Pertama, pengertian dulu. Oke. Sorry, sebentar. Oke. Apa itu pengelolaan? Ada yang mau ngasih saran? Atau masukan? Atau jawaban? Apa itu pengelolaan? Apa bedanya pengelolaan sama pengolahan? Itu beda sekali itu ya. Ada pengelolaan, ada pengolahan. Nah, silakan kalau ada yang mau ngasih saran atau masukan atau jawaban. Apa itu pengelolaan? Apa bedanya sama pengolahan? Silakan. Kalau nggak ada sukarelawan nanti paksawan ya, dipaksa. Silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau tahu? Ada yang mau menyampaikan? Apa itu pengelolaan? Apa itu pengolahan? Masuk, Pak. Silakan Pak Adi, silakan. Wah, ini kalau mahasiswa baru pertama nih. Oke, kalau pengelolaan itu lebih ke pengawasan dari sebuah prosesnya. Sementara pengolahan ya prosesnya, proses produksinya. Ini proses Singkatnya seperti itu, Pak. Jadi, kalau pengelolaan pengawasan dari kegiatan proses produksi itu. Pengawasan dari produksi. Oke. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Silakan. Ada yang mau masukkan lagi? Silakan. Satu jawaban sudah. Silakan. Ada lagi? Gimana nih? Anak-anak Himateli, apa nih? Pengelolaan dan pengolahan. Terutama terkait limbah nih, pengelolaan limbah dan pengolahan limbah. Apa itu? Silakan, silakan. Habib atau yang lain? Coba. Ada yang suaranya tadi kayaknya. Gimana, Habib? Ya, Habib. Kalau menurut saya, kalau pengelolaan itu proses manajemennya, Pak. Mulai dari perencanaan, proses yang ada di dalamnya sampai pengawasan. Oke. Kalau pengolahan itu ya proses produksinya, Pak, sama juga kayak padi. Proses ya, proses produksi. Oke. Terus yang lain, satu lagi. Biar ganjil. Silakan. Ada lagi nggak yang memberikan pendapat? Silakan. Suaranya kedengaran nggak, Pak? Kedengaran, tapi agak kecil. Siapa? Pursatul ya? Ya, Pak. Ya, silakan Pursatul. Agak kecil suaranya, tapi nggak apa-apa. Kedengaran saya. Kalau untuk yang setahu saya itu tambahan aja yang kalau pengelolaan itu semua tahap yang dilakukan untuk ke tujuan gitu. Kalau pengolahan itu juga termasuk bagian dari pengelola. Pengolahan bagian dari pengelolaan.
Ya, Oke. Suaranya kayak ketiup angin. pokoknya Ya. kalau Timbul tenggelam. Iya kah? Saya aja atau yang lain juga dengar yang sama ya? Pursatul di mana Iya, Pursatul? Lagi hujan kah? Atau angin kenceng? Enggak kan ya? memang susah jaringan Pak kalau satu mungkin hilang-hilang jadinya. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Tadi yang saya dengar, pengolahan itu bagian dari pengelolaan. Ya, bagian dari pengelolaan. Oke. Bagus jawabannya. Ya, menarik semua. Jadi memang kalau kita rujukannya, kalau pakai bahasa Inggris ya, pengelolaan itu, kelola itu manajemen ya. Manajemen. Dalam konteks air limbah ya. Kalau misalnya pengolahan itu treatment. Ya udah, beda kan ya. Jadi kalau pengelolaan tuh bagaimana cara mengelola gitu ya, bagaimana to manage, how to manage ya. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita bagaimana memanage organisasi, bagaimana di manage. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan itu bagaimana memanage-nya. Ya, misalnya kalau dalam konteksnya ini kan limbah misalnya air minum atau air limbah, kalau misalnya terkait dengan water management itu baik mulai dari pra-produksi gitu ya, saat produksi dan pasca produksi. Nah, itu pengelolaan secara umum ya, secara luas ya. Nah, tapi kalau dalam konteks pengelolaan limbah, maka pengolahan itu tadi bagian dari pengolahan itu. Pengolahan itu bagian dari pengelolaan ya. Treatment itu bagian dari salah satu aspek manajemen ya. Jadi misalnya kalau kita mau produksi air minum, maka pengolahan itu satu aspeknya. Di sebelumnya itu adalah intake, proses, lalu jadi ada distribusi. Kalau misalnya pengelolaan limbah agroindustri, maka kita ini akan bicara soal misalnya bagaimana limbah ini prosesnya bagaimana secara umum, agroindustri itu bagaimana secara umum. Lalu setiap tahapan itu apa saja yang dihasilkan. Nah, dari situ kira-kira ada limbahnya atau tidak. Nah, nanti kita akan lanjut ke berikutnya yaitu kata kedua yaitu ya limbah. Apa itu limbah? Apa itu limbah? Ya. Kata zat padat atau cair. Silakan Rias. Zat padat atau cair yang tidak digunakan lagi, Pak. Padat atau cair, zat padat atau cair yang tidak digunakan lagi. Oke. Yang lain, tadi siapa? Mau nyampaikan? Silakan. Izin Pak. Ibnu, silakan Nu. Oh, ini ketua Himatel ini. Aduh. Jadi limbah adalah suatu proses hasil dari suatu proses pengelolaan, Pak. Limbah buang hasil suatu proses buangan. Hasil proses buangan. Oke. Ya. Satu lagi, silakan. Ada yang mau kasih pendapat apa itu limbah? Ya. Izin, Pak. Silakan. Terima. Jadi limbah itu menurut saya adalah bahan sisa kegiatan yang harus diolah dan dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Bahan atau apa? Bahan sisa kegiatan yang harus diolah dan dikelola lagi agar tidak mencemari. Bahan yang harus diolah agar tidak terjadi pencemaran. Oke. Betul, semuanya benar ya. Jadi limbah itu adalah hasil yang tidak terpakai biasanya ya. Ya, jadi kalau misalnya berdasarkan fasenya, ada fase cair, ada fase padat ya. Kalau limbah padat kita lebih umum pakai kata istilah sampah ya. Limbah padat gitu ya. Tetapi sebenarnya limbah padat kalau kita belajar di pola limbah padat ya padat banyak macamnya kan ya. Nah, ada limbah padat domestik, ada limbah padat non domestik, ada limbah padat industri, ada limbah padat seperti domestik dan seterusnya. Kalau kita baca undang-undang tentang pengolahan sampah itu tahun 2008 ya.
Jadi itu kalau limbah padat, kalau limbah cair yang fasenya cair tentunya ya, limbah cair. Jadi kalau kita melakukan pengolahan air limbah dan limbah padat itu memang agak spesifik dia ya. Dia harus punya kita harus paham karakteristiknya ya. Jadi untuk mengolah limbah agar efektif kita harus memahami aspeknya itu paling tidak 2 ya. Yang pertama aspek kualitasnya apa dan soal kuantitasnya. Kalau kita mengolah limbah kan kualitasnya terkait dengan parameter apa saja yang mau kita olah ya. Kalau kuantitas ini terkait dengan jumlahnya ya. Jumlahnya itu kalau misalnya dalam konteks cair maka berapa debitnya dan seterusnya. Dari situ kita bisa merencanakan kalau misalnya dia bentuknya cair, kira-kira pengolahannya gimana tuh reaktornya. Nah, kalau fasenya cair ya. Kalau fasenya padat, bagaimana aplikasi pengolahannya? Lalu tipe pengolahannya itu apakah pengolahan secara pengolahan itu ada yang secara fisik, ada yang secara chemical ya, secara kimia, dan ada yang secara biological treatment ya, secara biologi. Semua ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau misalnya pengolahan secara physical dan chemical cenderung dia lebih cepat ya, prosesnya lebih cepat, lebih terlihat hasilnya dengan optimal. Tetapi seringkali kalau kita menggunakan chemical maka akan ada byproduct-nya atau produk sampingan. Ya, produk sampingan. Nah, kalau pakai biological treatment cenderung lebih ramah lingkungan, tapi memang harus kita lihat dulu ya biological treatment itu pakai apa nih. Nah, saya ini lagi ada penelitian sama teman, ini pencucian batu bara tapi pakai Clostridium. Clostridium ini bakterinya itu karsinogenik, jadi nggak bisa sembarangan makanya. Nah, jadi memang kalau secara umum maka physical chemical itu lebih cepat, tetapi kalau dari segi dampak maka biological treatment itu cenderung lebih minim ya efeknya. Lebih minim, tapi biological treatment ini perlu waktu lebih panjang biasanya untuk biological treatment. Air limbah limbah berdasarkan fasenya ada 2 tadi ya. Ada fase padat, ada fase cair. Kalau berdasarkan strukturnya, struktur kimianya, limbah itu ada 2. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Berdasarkan struktur kimianya, limbah itu ada 2 jenis. Apa itu? Ada yang tahu? Silakan, kalau ada yang mau jawab. Limbah berdasarkan struktur kimianya ada 2. Organik dan anorganik, Pak. Betul. Siapa tuh yang nyampain? Ibnu, Pak. Ibnu, oke. Organik dan anorganik. Kalau bahasa Inggrisnya inorganic. Apa itu organik, apa itu anorganik? Dan mungkin kasih contohnya kalau bisa. Silakan. Apa itu limbah organik dan apa limbah anorganik? Ya, Silakan. Saya jawab, Pak. Ya. Limbah organik adalah limbah yang dihasilkan dari makhluk hidup seperti tumbuhan, tumbuhan itu sayur-sayuran, hewan juga bisa, buangan-buangan dari hewan juga. Sedangkan anorganik biasanya bahan-bahan yang terbuat dari bahan-bahan sintetis seperti plastik, kaleng, dan lain-lain sebagainya. Oke, menarik sekali tadi. Jadi kalau struktur kimianya tadi ada 2 jenis kan ya, ada organik, ada anorganik. Ini manajemen papan tulis saya ini jelek nih ya, nggak apa-apa ya, maklum ya. Oke.
Kalau organik itu sebenarnya adalah kalau berdasarkan struktur kimianya, dia berdasarkan pada rantai C dan H. Atau kita sebutnya sebagai hidrokarbon. Nah, sedangkan kalau anorganik, jikalau tidak ada salah satunya, ataupun salah duanya. Nah, misalnya saja logam-logam berat. Logam-logam berat itu anorganik, ya. Misalnya apa logam berat ya? Besi, mangan, magnesium, dan seterusnya. Itu adalah logam berat. Jadi kalau kita memahami karakteristiknya, penyikapannya berbeda ya. Misalnya kita pakai biological treatment untuk limbah yang organik dan limbah yang anorganik, itu beda dia. Jadi kalau dia limbahnya itu organik gitu ya, menggunakan biological treatment, maka kalau biological treatment itu kan bisa pakai tumbuhan, bisa pakai bakteria ya, microbes ya, mikroorganisme. Kalau dia organik, sifatnya itu mendegradasi dia sifatnya ya. Degradasi. Tapi kalau anorganik, terutama logam berat, dia itu adalah mengakumulasi dalam tubuhnya. Jadi semisal ada logam berat dimakan sama tumbuhan atau sama ikan, logam berat itu tidak akan bisa terurai ya. Misalnya di perairan kita itu ada 100 mg per liter. Ternyata setelah ditaruh tanaman, dia sisa 50 mg per liter. Nah, masuk ke dalam tubuh tanamannya. Nah, apakah di tubuh tanaman itu bisa hilang? Tidak, dia akan mengendap, mengakumulasi. Ya, kalau kita belajar toksikologi kan ya, bahwa kalau logam berat itu dia tidak terdegradasi, dia cuma berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sifatnya kalau limbahnya inorganik ya, atau anorganik. Tapi kalau limbah organik bisa dia mulai dari namanya, kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya mother compound ya, struktur atau senyawa ibunya dia akan terpecah menjadi struktur yang lebih pendek. Polimer akan lebih pendek. Nah, kalau plastik itu kalau berdasarkan struktur kimianya sebenarnya dia termasuk organik ya. Karena dia punya rantai C dan H, dia rantai panjang dari polipropilene ya, polipropilen atau etilen ya, polietilen dan seterusnya. Dia punya rantai C dan H. Kalau plastik itu secara struktur kimia dia masuknya adalah organik kalau struktur kimianya ya. Tetapi kalau misalnya dalam konteks pengolahan limbah padat ya seringkali digolongkan kepada organik karena perspektifnya kalau yang saya baca berdasarkan literatur dia berdasarkan pada kemudahan untuk terurai. Kalau dia terurai mudah itu disebut organik ya. Tapi kalau berdasarkan struktur kimia dia itu sebenarnya adalah organik ya, bukan anorganik ya kalau plastik itu sebenarnya. Begitu. Nah, kalau misalnya limbah-limbah dari agroindustri, dari sawit ya itu kira-kira kebanyakan apa? Organik ya berarti ya. Dia nggak punya logam padat ya. Mostly ya pada umumnya ya. Tetapi kebanyakan karena dia tuh organik. Ya. Oleh karena itu agak berbeda dia. Nggak tahu nih kalau misalnya siapa tahu dia tercemar dengan logam padat. Nah, kalau logam padatnya berarti dia cuma terakumulasi saja, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin begitu ya. Oke, izinkan saya hapus dulu ya. Nah, begitu ya. Jadi kita sudah memahami pengelolaan. Ya, pengelolaan itu adalah satu sistem untuk melakukan seluruh proses mulai dari awal sampai akhir. Di mana di dalam pengelolaan itu ada pengolahan, ya, ada treatment ya. Jadi keseluruhannya itu adalah pengelolaan. Pengelolaan itu secara proses itu adalah keseluruhannya. Nah, pengolahan itu adalah satu sub sistemnya. Nah, sedangkan kalau limbah, kalau dalam konteks ini ada limbah padat dan limbah cair ya. Kalau limbah padat nanti kita akan jelaskan apa saja di agroindustri terutama di sawit, dan limbah cair apa saja itu nanti di partnya Pak Edi. Nah, kita ini juga bicara soal ini. Soal agroindustri. Apa itu agroindustri? Agroindustri. Apa itu agro, apa itu industri? Silakan, ada yang mau berpendapat? Izinnya, Pak. Silakan, Ken.
Iya Pak, kalau setahu saya kalau agro itu ilmu atau teknologi yang memanfaatkan tumbuhan untuk dijadikan sebagai bahan bakar, Pak. Menggunakan tumbuhan secara bahan bakar gitu ya? Ya, Pak. Oke. Ada yang lain silakan. Kalau ada yang mau masukkan. Silakan, Bas. Silakan Mas, Mbak, Bapak, Ibu, silakan. Kalau ada yang mau masukkan lagi. Apa itu agroindustri? Kalau kita kan di kampus ada istilahnya agronomi, agrobisnis, agroekoteknologi, agroindustri. Nah, itu beda-beda tuh. Apa itu agroindustri? Agro itu apa? Industri itu apa? Ada yang lain? Ada masukan yang lain? Izin menjawab, Pak. Silakan, Zahrul ya, Zahrul ya. Silakan Zahrul. Jadi menurut saya agroindustri sendiri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku dalam menyediakan barang ataupun jasa dari kegiatan itu sendiri, Pak. Oke, kaitannya sama pertanian. Oke. Satu lagi, silakan. Ada yang mau ngasih saran atau masukan atau jawaban? Agroindustri. Agro itu apa? Industri itu apa? Agroindustri apa? Ada teman-teman? Silakan. Rekan-rekan sekalian. Saya Pak izin jawab Pak. Silakan Agrian. Kalau menurut saya Kok nggak ada suaranya Agrian? Ke-mute. maaf Pak. Kalau agroindustri kalau menurut saya itu ilmu atau teknologi dengan memanfaatkan bahan bakarnya pangannya maupun seratnya itu Pak. Memanfaatkan apa tadi? Serat dan apa? Bahan bakar, bahan pangan, dan serat. Bahan bakar, bahan pangan, dan serat ya. Bahan bakar, bahan pangan. Oke, jawabannya benar semua ya. Jadi kalau kata agro itu kaitannya sama pertanian dan perkebunan biasanya. Kalau agro ya, kalau kata istilah agro artinya pertanian dan perkebunan ya. Agronomi ya, agronomi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang nomos, ilmu yang mempelajari tentang agro, tentang pertanian dan perkebunan atau hasil pertanian atau hasil perkebunan ya. Itu. Kalau agrobisnis, nah berarti bisnis terkait dengan hasil pertanian atau hasil perkebunan ya. Agroekoteknologi, eko itu berarti dia sistem ya. Hubungan antara sesuatu aspek dengan aspek yang lain, ekosistem. Jadi hubungan antara di dalam sebuah sistem. Ekologi ya, hubungan antara makhluk hidup ya, ekologi. Ekoteknologi, agroekoteknologi. Jadi teknologi yang berhubungan, yang saling berkaitan terkait dengan hasil pertanian ya. Jadi kalau agroindustri, kalau industri itu ada industrialisasi, ada istilahnya proses mengindustrialisasi. Industri itu berarti dia dalam aspek skala besar ya. Jadi kalau disebut industri itu skalanya besar. Ya. Kalau kita belajar teori revolusi industri, industri itu ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita nih 4.0 sekarang kan ya. Saya mohon maaf ya, ini saya baru penyesuaian pakai pen ini. Oke. Kalau revolusi industri pertama ditandai dengan penggunaan mesin yang menggantikan tenaga hewan dan manusia. Digantikan oleh mesin ya. Kalau revolusi industri kedua itu ditandai dengan adanya muncul pabrik-pabrik, penggunaan mesin secara massal. Kalau kita baca sejarah itu di Perang Dunia Pertama dan Kedua.
pada saat revolusi industri kedua ini muncul paham karena semakin besarnya disparitas atau gap antara kalangan pemilik modal, kapital, dan buruh, atau istilahnya juga bourgeois dan proletar. Nah, makanya muncul paham namanya sosialisme. Itu karena disparitas antara si kaya dan si miskin. Kalau di revolusi industri yang ketiga, itu ditandai dengan digitalisasi, ya, digitalisasi. Ya, digitalisasi yang sebelumnya itu mesinnya harus kompleks, maka digitalisasi lebih sederhana, ditemukannya komputer dan seterusnya. Itu breakthrough-nya itu. Lalu kalau revolusi industri yang keempat yang sekarang ini kita rasakan, itu lebih advance lagi, kita muncul istilah cloud computing, cloud, ada istilahnya big data. Kalau orang barat ngomongnya data. Nah, kalau orang Banjar, saya orang Banjar, data, ya, big data. Kalau big data, big data itu orang barat berarti. Nah, ada cloud. Nah, jadi kita bisa mengendalikan sesuatu dari jarak jauh, ya. Jadi kalau nanti agroindustrinya 4.0, maka dia bisa dengan teknologi yang lebih advance dari jarak jauh udah bisa melakukan pertanian sawit, ya, mungkin saja nanti di masa yang mendatang, ya. Jadi begitu, ya. Jadi pengelolaan limbah agroindustri. Agroindustri itu banyak, ya, bisa misalnya agroindustri tebu jadi gula dan seterusnya. Jadi pokoknya jikalau berkata industri maka skalanya besar. Agro itu berarti aspek pertanian, perkebunan, hasil pertanian dan perkebunan. Nah, jadi bagaimana kita ini melakukan pengelolaan secara menyeluruh, ya, perkuliahan ini berbicara soal bagaimana melakukan pengelolaan, berarti seluruh aspek secara menyeluruh, ya, dari awal sampai akhir terkait dengan limbahnya. Limbah itu baik itu padat dan gas, padat dan cair. Kalau gas kan bukan bicara limbah dia namanya, ya. Kalau gas itu dia ngomongnya bukan limbah tapi ngomongnya itu emisi, ya. Emisi dan ada udara ambien, itu kalau di PKU, ya, pengelolaan kualitas udara. Jadi ini bicaranya lebih banyak nanti aspeknya adalah limbah padat dan limbah cair di agroindustri, terutama bahasannya adalah terkait dengan perkebunan sawit yang akan kita bahas. Ya, begitu, ya. Jadi secara umum sudah memahami, ya. Saya tidak textbook nanti, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, silahkan jawab dengan cara kalian masing-masing. Tetapi pada dasarnya udah menangkap, ya, kalau pengelolaan itu seluruh aspek dari start sampai finish, dan salah satu aspeknya adalah pengolahan. Limbah itu limbah cair, limbah padat. Agroindustri berarti hasil pertanian atau perkebunan yang skalanya besar. Pada aspek ini kita bicaranya soal perkebunan sawit. Kenapa kita harus memahami terkait dengan pengolahan limbah agroindustri, terutama sawit? Kenapa? Banyak alasannya, ya. Yang pertama, teknik lingkungan kita ini agak berbeda dengan di tempat yang lain, ya. Kita ini wilayahnya pertama wilayah Kaltim. Gimana Kaltim itu banyak apa saja sih di Kaltim ini? Seluruh energi ada, ya. Pertambangan, baik itu pertambangan emas hitam alias batu bara. Makanya kita belajar tentang lingkungan batu bara. Ada juga terkait dengan migas. Nah, ada juga yang terkait dengan sawit kalau di potensi di di Kalimantan Timur ini. Beda. Makanya kalau misalnya palawija, sayur-sayuran itu kurang di Kalimantan Timur, itu agak kurang, ya. Kenapa? Memang kita juga secara struktur tanah kita ini beda sama di tempat yang lain, ya. Kalau daerah Jawa, daerah Sulawesi ataupun Sumatera, ya. Kenapa? Karena di sana masih ada gunung berapi, ya. Kalau gunung berapi berarti unsur mineral dari gunung berapi itu sangat menyuburkan, ya. Beda kalau kita ini, walaupun kemarin baru ada gempa, ya, di Berau, ya. Nah, tetapi secara umum kita ini agak beda, makanya kita dipilih jadi ibu kota, ya, ibu kota negara. Nah, jadi sawit itu sangat cocok di daerah
di Kalimantan Timur ya, karena kita nggak punya kondisi tanah yang cocok untuk sayur mayur dan seterusnya. Bisa tumbuh tapi tidak seperti di daerah yang lain ya, yang lebih kelihatan segar dan seterusnya. Makanya kita kan kalau daerah Samarinda ini pada khususnya ya kebanyakan sayur-sayuran dari Sulawesi ya, dari Solo, Sulawesi ya. Nah, kalau sawit cocok sekali ya di Kalimantan Timur ini, apalagi Kalimantan Timur ini karena pengaruh dari delta Mahakamnya itu ya, delta Mahakam. Delta itu apa artinya? Delta itu ada kawasan muara Sungai Mahakam di mana di sana banyak endapan-endapan. Nah, pengaruh dari Sungai Mahakam tersebut sehingga kita cenderung curah hujan itu tinggi sepanjang tahun. Nah, curah hujan kita tinggi sepanjang tahun. Nah, sawit ini airnya tuh konsumsinya banyak sekali. Ya. Makanya kalau ditanamin sawit itu cenderung lain tanahnya ya, cepat banget nyerap airnya. Beda sama tanaman-tanaman yang lain. Sawit ini kencang banget nyerap airnya. Kalau airnya diserap banyak berarti limbah cairnya juga ada ya. Hasil dari CPO-nya dan seterusnya. Jadi kalau kenapa kita belajar pengolahan lingkungan, pengolahan limbah air agroindustri, karena pertama karena kondisi Kaltim ini yang agak spesial ya, kita ini spesial dan di sini banyak batu bara, migas dan terutama sawit. Maka kita harus tahu nih kondisi sawit kita. Jadi makanya kalau di kimianya itu kita tuh nggak lebih ke petrokimia, petrokimia. Tapi lebih ke oleo kita nih, oleokimia. Apa petro? Kalau petro itu berarti minyak bumi ya, petroleum ya. Sedangkan kalau oleo itu adalah kebanyakan ke sawit. Nah, jadi kimia kita nggak belajar terlalu dalam ya terkait dengan oleokimia ini ke teknik kimia. Nah, tapi nanti kita akan pelajari lebih dalam terkait dengan limbahnya. Oke, jadi teknik lingkungan kita ini agak spesifik sehingga nanti kalau misalnya kita nanti pasca kampus, teman-teman sekalian, ya pasca kampus, sorry. Nah, pasca kampus, sudah. Pasca kampus. Nah, jadi kalau kita nanti kembali ke kampung halaman kita, terutama yang di Kalimantan Timur dimanapun berada. Nah, jadi anak teknik lingkungan Unmul ini harus lebih paham ya terkait dengan kondisi sawitnya. Nah, beda kalau misalnya di teknik lingkungan yang lain ya. Jadi teknik lingkungan kita ini agak spesifik. Nah, jadi kalau misalnya kita dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan lingkungan, nah nanti misalnya saja kerja di daerah yang terkait dengan lingkungan perkebunan sawit ya, maka kita harus memahami ya seluruh prosesnya dan mulai dari input, prosesnya, dan outputnya ya. Lalu kira-kira ini kan mulai dari bahan mentahnya, lalu jadi produk ya. Nah, nanti ada byproduct-nya atau buangannya, ada waste, ada istilah waste, ada byproduct. Kalau waste itu berarti buangan. Kalau byproduct itu sampingan, produk sampingan. Produk sampingan. Nah, jadi misalnya kalau minum obat, minum paracetamol ngantuk, nah itu sampingan ya, efek sampingan. Nah, ada buangan, ada sampingan. Nah, oleh karena itu nanti kita kalau misalnya memahami prosesnya secara utuh, maka kita memahami karakteristik limbahnya, kita diharapkan nanti bisa menangani waste dan byproduct-nya. Baik itu nanti handlingnya, penanganannya, pemanfaatannya, ataupun kalau dibuang, baku mutunya seperti apa. Nah, itu dia.
Nah, inilah kenapa kita harus mempelajari terkait dengan pengolahan limbah agroindustri. Oke, teman-teman sekalian, demikian dulu ya yang saya sampaikan sebagai pengantar pendahuluan pada perkuliahan ini ya. Mudah-mudahan nggak kebanyakan ya di awal-awal ini ya. Yang ringan-ringan dulu. Terima kasih tadi sudah berpartisipasi aktif. Silakan kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan atau ditanyakan ya. Sambil ya kita ya saling sharing terkait dengan pengolahan limbah agroindustri. Perkuliahan yang tadi saya sampaikan. Silakan. Saya ingin menanya, Pak. Silakan. Ingin tanya, Pak. Siapa duluan nih? Tadi siapa nih? Adit tadi, Pak. Adit. Oke, silakan Adit. Kan ini tentang Pak, pengolahan limbah agroindustri. Agroindustri itu tadi dijelaskan dari tentang pertanian. Nah, apakah limbah agroindustri ini cuma tentang perkebunan? Dia nggak sampai ke kayak batu bara, industri yang lain gitu, Pak? Dia cuma hanya di bidang yang ada perkebunannya dia. Hanya mengolah itu saja kan dia, Pak? Nggak sampai ke yang kayak batu bara, emas, nikel, banyak perkebunan saja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Adis pertanyaannya. Ya betul ya, kalau misalnya agroindustri yang kaitannya sama perkebunan atau pertanian ya. Jadi kalau misalnya bagaimana penanganan kalau di lahan pasca tambang, kalau pasca tambang itu kan ada AAT istilahnya air asam tambang, bagaimana proses tambang, lalu produk-produk sampingan ataupun buangannya. Nah itu beda ya, bukan agroindustri itu, namanya pertambangan ya. Berdasarkan galian ya, ada galian A, B, C kan ya. Kalau dulu kita belajar ya, berdasarkan kalau galian A itu kalau nggak salah batu biasa kan ya. Kalau yang apa namanya suka yang ngikis gunung-gunung itu galian A ya. Kalau yang galian C yang apa namanya intan permata dan seterusnya. Oke. Jadi begitu ya, Adit, betul tadi kalau agroindustri itu lebih kepada hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan kalau misalnya pertambangan dan lain-lain itu beda ya. Pertambangan migas itu lain ya. Mata kuliahnya juga lain ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Adit. Silakan. Tadi Ken ya, Ken. Silakan, Ken. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Limbah dari agroindustri sendiri ini kan agroindustri kan memakai pertanian, industri pertanian. Nah, kalau pertanian berarti itu kita memakai tumbuhan, dan kalau memang itu limbahnya, apakah limbahnya itu diolah lagi atau dibuang ke lingkungan lagi, Pak? Kalau agroindustri. Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Tetapi pertanyaan ini harus dijawab di pertemuan kuliah selanjutnya. Kenapa? Ini kelajuan ya. Ini masih pendahuluan. Nanti kita gini kan, alurnya itu. Nanti saya akan menjelaskan proses dari bagaimana perkebunan kelapa sawit itu, ya tahapan-tahapannya, lalu bikin CPO itu bagaimana. Nah, nanti keluarannya itu limbah padat dan limbah cairnya apa saja. Lalu ada dua biasanya kan ya. Mau ditanganinya gimana? Apakah mau dimanfaatkan atau dibuang? Kalau dibuang harus sesuai dengan baku mutu. Baku mutunya apa, aturannya apa, dan seterusnya. Jadi kalau kita ini sebagai seorang engineer ya, kalau orang ahli hukum beda ya. Ahli hukum itu dia apa namanya bisa berkelit-kelit ya. Kalau kita orang engineer itu dari A sampai Z itu sudah diatur sama negara. Misalnya baku mutunya berapa. Bahkan ya kalau misalnya kita lebih seksama ya terkait dengan limbah padat itu ada aturannya ya terkait dengan bagaimana misalnya membuat instalasi pembuangan tempat pembuangan akhir itu ada standarisasinya. Jadi kita nggak bisa keluar dari itu. Nah, jadi kalau engineer itu ibaratnya itu semuanya itu ada kitab sucinya sudah. Jadi misalnya teknis-teknis itu ada di SNI, aturan secara umum itu di undang-undang. Lalu nanti turunan ke daerahnya ada pergubnya, ada perwalinya dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya kan nanti akan kita bahas terkait dengan proses perkebunan sawit itu apa saja, lalu nanti industri sawit itu apa saja produknya, lalu produk-produk sampingan dan buangannya apa saja di setiap tahapan. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat kira-kira bagaimana penanganannya, bagaimana treatmentnya, pengolahan treatment dari limbahnya, ataupun kalau mau dibuang bagaimana caranya. Wah, itu sangat implementatif sekali mata kuliah ini, terutama nanti ketika kita nanti pasca kampus. Mungkin demikian dulu kan ya.
kan sudah tidak sabar, tapi mohon maaf kan saya tidak bisa menjawab dulu secara utuh. Nanti next pertemuan ya, insya Allah ya. Siap Pak, terima kasih Siap. banyak Pak. Siap. Silakan lagi. Ini kalau kita diskusi akan mengurangi rasa kantuk ya. Iya Pak. Silakan. Ini Adit ini di parkiran apa ya? Enggak Pak, di garasi Pak. Oh, garasi ya. Subhanallah, niat sekali ya. Anu kah sinyalnya paling kuat di situ ya? Tempat saya memang di sini Pak. Oh. Siap. Berjuang ya. Karena biasanya kalau kalian baca sejarah ya kayak Google, kayak Facebook itu awalnya dari garasi loh. Akhirnya dia memiliki dunia ya. Kan gitu kan ya, sampai WhatsApp aja. Ini kan ya, nanti saya bicaranya klien lain nih. Oke. Dari garasi dan menguasai dunia. Globalis katanya Mardi Guwowick. Oke, ada lagi silakan terkait dengan pengolahan limbah agroindustri. Jadi saya sampaikan ya, agroindustri itu banyak sekali ya sebenarnya agroindustri. Tetapi yang pada mata kuliah ini kita akan lebih spesifik ke sawit saja ya. Karena yang ada di sini. Beda kalau kita di Jawa ya. Di Jawa ada industri tebu untuk jadi gula dan seterusnya, macam-macam. Silahkan, ada lagi? Cukup ya? Senyumnya bilang, Pak, cepat Pak. Gitu. Oke. Cukup Pak. Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian, Angkatan 2018. Terkait dengan mata kuliah pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya, aktifnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, mohon maaf banyak salah hilaf kalau misalnya saya salah perkuliahan ada yang salah-salah kata. Ya, kita ketemu lagi pekan depan di waktu dan jam yang sama, cara yang sama. Jangan lupa absen dan melalui MOLS. Saya bukanya itu sampai jam 2 lewatan gitu. Tadi saya lupa jam berapa persisnya, jam 14 sekian. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Makasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Saya N ya.